Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Kauri Farentino dari kelas 1 PPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang membaca alat ukur. Baik, yang pertama itu ada jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis, mengukur diameter bagian dalam atau bagian luar pipa, dan untuk mengukur kedalaman suatu bejana yang sempit. Jangka sorong terdiri dari dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang sorong. Memiliki ketelitian 0,1 mm dan pada perkembangan selanjutnya memiliki ketelitian sampai dengan 0,05 mm dan 0,02 mm. Di sini ada bagian dalam jangka sorong, yaitu ada rahang dalam untuk mengukur diameter dalam, ada rahang luar untuk mengukur ketebalan, ada skala Vernier, skala utama, dan baut pengunci rahang. Di sini ada soal latihan, kita dapat melihat skala utamanya itu 21 mm atau 2,1 mm dan skala non-newsnya itu 0,3. Jadi kita tambahkan 21 mm ditambah 0,3 mm itu sama dengan 21,3 mm. Lanjut. Di sini skala utamanya itu yaitu 10 cm, kita ubah menjadi mm yaitu 100 mm dan 0,2. 100 mm ditambah 0,2 sama dengan 100,2 mm. Di sini yang terukur adalah skala utamanya 11 dan 0,65. 11 ditambah 0,5 sama dengan 11,65. Jangka sorong ada dua jenis, yaitu jangka sorong manual dan jangka sorong digital. Kita masuk ke mikroskop. Mikroskop adalah alat yang mengukur suatu benda dengan ketelitian 0,01 mm. Di bagian mikroskop ada anvil, spindle, lock nut, sleeve, thimble, bracket, frame. Poros tetap. Bagian poros yang tidak bergerak, objek yang ingin diukur ditempelkan di bagian ini, dan bagian poros geser didekatkan untuk menjepit objek tersebut. Poros geser, spindle. Poros bergerak berbentuk komponen silindris yang didekatkan oleh thimble, pengunci. Bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergerakan poros geser, sleeve. Bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran. Terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala non-news. Thimble, bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Ratchet, bagian yang dapat membantu penggerakan poros geser dengan penggerakan lebih perlahan dibanding menggerakkan thimble. Rangka atau frame, komponen berbentuk C yang menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain mikroskop. Rangka mikroskop dibuat tebal agar kokoh dan mampu menjaga objek pengukuran tak bergerak, bergeser atau berubah bentuk. Cara menggunakan mikroskop. Objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Setelah itu, bagian thimble diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala non-news. Baik, untuk skala utama dapat dilihat bahwa posisi thimble telah melewati angka 5. Dan pada bagian di bawah garis horizontal telah melewati strip. Jadi 0,5 mm artinya pada bagian ini dapat dihasil 5 ditambah 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan prinsip bahwa setiap satu strip mendadak jarak 0,5 mm. Dikarenakan terlewati 5 strip di atas bagian, maka total jarak adalah 5 ditambah 6 dikali 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Contoh, di sini kita dapat melihat skala utama 4 dan skala non-news 0,30.
Maka hasil pengukuran skala utama ditambah skala nonius 4 ditambah 0,3 sama dengan 4,30 mm. Contoh kedua, skala utama kita dapat melihatnya 1,5 dan skala nonius 0,30. Maka hasil pengukuran skala utama yaitu 1,5 ditambah 0,3 sama dengan 1,80 mm.